Buat teman-teman yang lagi reuni nanti, kalau saudara kalian punya Android dan iPhone, bukan dia kaya dan ya. yang ditelepon itu yang bunyi Androidnya, itu adalah indikasi dia pamer. Enggak juga sih, enggak tahu Indikasi. Lah. Nanti orang pada gituin temen Indikasi. Ya. Probably, mungkin. Selamat datang di Sudut Pandang. Ini adalah acara di mana kita ngebahas satu hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Karena perbedaan itu pasti ada, tapi kita di sini belajar untuk bisa menerima perbedaan. Jadi walaupun kita berbeda-beda, Tetap bisa sama-sama. bareng-bareng kali ini. Sama-sama dong. Bareng-bareng, kalau berbeda ya nggak bisa sama, tapi bisa bareng-bareng. Ya tapi kalau bisa bareng ya berarti bisa sama. Masa kita nggak harus sama? Ya Halo kawan. Kemarin kita belum lihat sih, belum baca-baca lagi. Udah berapa banyak ya? Iya. Yang pro mana gitu ya. Dan hari ini kita lanjut ke Pembahasan selanjutnya. Android versus iOS atau iPhone lah, sama lah ya. Tapi kalau iPhone pasti harusnya versusnya ya Samsung lah atau apa. Kalau Apple versus Samsung, sama-sama nama perusahaan kan. Oh iya. Kalau iOS ya Android. Jadi kita mau apa? Jadi mau dibahas apa? Iya, apa? Tahun 2024 penjualan Android mendominasi pasar global. Dengan persentase penjualan iPhone, itu pun masih kalah dengan penjualan dari Samsung. Oke sih kalau itu, maksudnya Samsung layak sih untuk itu. Kalau ini data tahun 2000 zaman Steve Jobs masih ada, aku akan bilang data ini irrelevan. Maksudnya nggak bisa di Apple to Apple ini. Jelas dong, jelas. Kenapa? Dong. Karena dulu Steve Jobs itu hanya ngeluarin satu lini iPhone. Oke. Ya udah iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 3GS, keluar lagi iPhone 4, iPhone 4S. Jadi Steve Jobs itu punya skema pola pikir bahwa aku hanya mau memberikan handphone terbaik yang bisa kamu beli. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu lah. Itu makanya dulu iPhone itu pride banget. Iya. Berapa banyak orang yang stiker di mobilnya Apple zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang malah norak. Karena menurut aku sekarang brandnya udah turun. Brand Apple ya. Iya dan tidak, kenapa turun sih? Enggak. Kalau makanya dia bilang kalau Samsung naik, aku bilang oh dia layak naik. Tapi kalau bilang Apple turun enggak juga lah. Dan ya jujur aja ya, kalau ngomongin handphone, smartphone ya, pasar smartphone itu tambah kesini tuh tambah menjemukan. Ya, karena betul. Semuanya itu saling mengcopy. Ya betul. Jadi kemarin aku kesel banget, banyak orang yang bilang iPhone tuh modelnya gitu-gitu doang. Aku bilang loh, begitu iPhone itu bikinannya aneh, aku tuh kesel. Kenapa? Karena kayak dengan sama. Aku tuh gak perlu mikirin harus upgrade ke terbaru biar orang tuh lihat udah beda nih kameranya. Fix, berarti kamu harusnya Android. Kenapa? Lo temennya banyak. Nih. Jelas-jelas Android itu paling beragam. Lah iya, tapi kamu itu jadi gampang untuk pindah platform. Karena iPhone itu jebak. Ya karena dia kuncinya di situ. Dia itu selalu mempertahankan eksklusivisme sampai titik terakhir. Ya itu benar. Sampai akhirnya dia nggak ada opsi, akhirnya lah Lightning ganti USB-C, nyerah dia. Ya betul. Gitu. Kalau dulu kebalik. Kalau dulu zaman Steve Jobs, kamu tahu yang pertama kali pakai USB MacBook. Oh iya. Jadi dia itu malah dorong pasar untuk ngikutin dia. Kalau sekarang dia kekeh juga nggak ada yang mau ngikutin. Akhirnya lama-lama nyerah sendiri gitu. Jadi kayak udah nggak eksklusif lagi, udah nggak diikutin lagi. Kenapa? Karena dikopi-kopi salahnya. Jadi aku tuh sepakat di titik bahwa kemudahan untuk tadi tuh banyak banget di Android itu betul. Jadi kan sebenarnya aku tuh juga punya kegalauan untuk pindah ke Android dan Samsung. Gak kayak yang lain. Makanya tadi aku appreciate Samsung karena akhirnya ada bisa kita bilang ada yang selevel nih gitu loh. Wow. Iya serius. Gak tau kenapa. Aku ngerasa ya pasar handphone lain ya. Ini serah nih mau ribut-ribut ya lo di komentar. Aku cuma ngerasa mereka tuh gimmick. Wah kamera sekian megapiksel. Pak ujungnya ternyata masalah di baterai. Baterainya tuh sampai 8.000. Mahal gitu kayak sampai 10.000 kayak gitu tuh. Nah di titik itu makanya ngerasa Android iPhone masih lebih oke. Oke lah, kalau mau dibandingin lah ya, aku menurutku lebih oke di Samsung atau Android dengan Androidnya maksudnya untuk hal kemudahan yang kayak tadi itu. Cuman aku ngerasa, gak tau kenapa ya, ini barang yang, nah itu sebagai Apple fanboy nih, ini barang yang aku beli, terus aku ngerasa aku gak usah mikirin apapun lagi selama berapa tahun ke depan nanti gak? Sampai dipaksa untuk naik, misalkan nih tiba-tiba nih udah gak dapat update lagi, itu pun udah gak dapat update lagi, masih kepake kok. Nah, kalau kamu sekarang pindah ke Android, kamu sudah dapat rasa yang sama juga di Android.
Apanya? Rasa bahwa Android di zaman-zaman sekarang itu kompatibilitasnya sudah lebih panjang karena penambahan fitur dan teknologi handphone itu nggak berkembang drastis kayak dulu. Oh gitu. Gitu. Yeah. Nah nanti kalau somehow ternyata ya mungkin juga kan Apple kalah saing kan. Bisa jadi. Lah siapa yang ngira Nokia tutup? Perusahaan sebesar itu dulu setiap orang handphonenya Nokia. Betul. Aku ngerasa gini, so far aku tuh pakai iPhone itu karena kejebak ekosistem sebenarnya. Nah itu yang aku nggak mau. Lah tapi sekarang caranya keluar gimana? Ini lucu banget. Sekarang bayangin ya, ini kalau aku keluar nih, quit nih aku ganti. Yang lain kan gini, iPhone tuh kan ruhnya gitu loh. Oke. Coba apa? Semua itu kan dibeli gara-gara ini awalnya nih. Iya. Iya kan? MacBook oke lah bisa dibeli terpisah, oke lah. Iya. Jam jadi nggak guna. Apple Watch-mu. Iya Apple Watch kalau pakai sama Android. Iya karena kamu udah terjebak terlalu dalam. Nah iya maksud aku gitu. Makanya aku tahu itu sebelum akhirnya terjebak. Makanya once aku udah ngelihat pola pikirnya Tim Cook Apple untuk kayak gimana ke depannya bikin ekosistem yang semuanya di Apple-Applein. Betul. Makanya aku langsung cabut Android. Oh gitu. Lagi rame-ramenya fenomena sewa iPhone menjelang Lebaran. Dengan beragam kebutuhan seperti untuk foto-foto, untuk membungkam saudara-saudara yang iri dengki, dan untuk kasih makan gengsi. Dan tentu beragam juga harga yang ditawarkan untuk sewa iPhone ini. Dari harga yang paling murah dengan spesifikasi iPhone yang lama seperti XR sampai iPhone 15 Pro yang harganya mulai dari 300.000 selama 12 jam. Jujur ya, berita itu aku baca dan itu makin memperkuat alasan aku tuh nggak mau pakai ini iPhone. Tapi emang orang lihat iPhone itu masih wow gitu ya? Karena orang nggak ngeliat banget bedanya. Karena yang penting boba 3 misalkan. Itu orang nggak tahu tuh boba 3 dari iPhone yang mana. Karena ini dikasingin juga. Jadi orang ngerasa, oh ini pasti orang kaya nih kayak gitu loh. Karena mahal kan ya. Cuman yang aku keselit tuh adalah kayak dia udah mulai sekarang desainnya udah mulai berubah-ubah nih. Kan pindah lagi sekarang berubah nih. Jadi orang ngerasa kayak, oh itu boba sekian berarti yang mana. Jadi kayak ngerasa dinilai gitu loh. Nah itu yang bikin aku tuh jadi gak senang sama Apple. Karena apa urusannya posisi boba menentukan ini bagus. Jadi nilai gengsinya itu ini produk terbarunya atau bukan. Iya itu males tuh. Nah kalau dulu itu gengsinya adalah karena dia tahu orang yang punya iPhone itu pasti gak sembarangan. Tapi sekarang posisinya nih, positioningnya kenapa orang sampai sewa iPhone. Karena yang penting iPhone aja itu tuh orang udah ngerasa tinggi. Bukan ngerasanya ya, tapi pengalaman soalnya. iPhone 12 mini itu kan jelek, tanda kutip ya paling jelek. Di zaman ini jelek banget ini. Dibanding yang lainnya, yang sekarang kan udah 16. Udah mau 17 besok Oktober kan. Tapi kemarin kumpul-kumpul nih, ada acara di gunung, rame-rame. Foto barang yuk, bapak-bapak semua. Kamera siapa nih? Yang iPhone, Mas Fuad tuh. Padahal mereka tuh gak bisa bedain ini tuh iPhone berapa. Pokoknya yang iPhone. Berarti gitu. ini bentuk daripada pembodohan masyarakat. Iya bukan pembodohan, masyarakatnya bodoh. iPhone mah gak niat bodohin. iPhone mah gak niat ngebodohin loh. Memang dia aja bodoh. Nah yang sewa-sewa tadi itu antara dua. Pertama nyari gengsinya dan udah pasti menurutku sih. Karena aku ngerasa kayak ngapain sampai nyewa gitu loh. Itu aku gak habis pikirnya gini. Dia sampai nyewa iPhone. Iya. Buat lebaran. Iya tandanya kan dia gak punya Android. Iya. Iya. Sementara dia kan butuh handphone buat komunikasi. Iya. WhatsApp kan gak bisa ditukar iPhone Android. Dia yang sementara doang buat bawa ke kalau ini. Iya kan nyewa. Tapi gak bisa pakai nomor yang sama. Kalau enggak nanti cloudnya hilang. Apa ininya backup. Iya enggak. Dia cuma pegang aja buat foto-foto. Lah iya berarti kan otomatis di tengah reunian dia sama keluarga nih. Ketika ada yang orang nelpon WhatsApp dia, WhatsApp nomornya dia, itu kan handphone Androidnya bunyi dong. Ya nggak apa-apa kan punya dua HP jadinya. Oh gitu. Iya, mereka pasti gitu. Gengsi aja itu. Nih, cuman makanya aneh banget. Buat teman-teman yang lagi reuni nanti, kalau saudara kalian punya Android dan iPhone, bukan dia kaya dan yang ditelepon itu yang bunyi Androidnya, itu adalah indikasi dia pamer. Enggak juga sih, nggak tahu. Indikasi. Nanti orang pada gitu temen. Indikasi. Ya. Probably, mungkin. Iya. Jadi menurut gue ya, kalau lu beli barang, apalagi ini barang mahal ya, itu tuh bukan karena untuk pamer atau apa, untuk keperluan lu tuh perlunya apa? Menurut gue gitu sih. Kayak kebutuhan lu emang buat apa? Kalau lu cuma buat pamer ya. Kayak ada ini aku pernah dengar penjelasan bagus banget. Nih. Al-Qur'an dong. Jangan value diri lu itu lu taruh di luar diri lu. Barusan aku mau ngomongin. Orang pamer aja kan udah salah. Iya.
Tapi lebih salah lagi adalah orang yang pamer, di mana yang dipamerinnya itu yang value-nya nggak ada di dia. Iya, itu maksud aku. Itu udah maksudnya kasta pamer terendah berarti. Jadi kalau lu tuh dianggap baik, tinggi, apapun ya itu karena lu. Karena lu, jadi apapun baju yang nempel ke lu, apapun handphone yang lu pegang, lu tetap berharga karena lu berharga gitu loh. Nah, usahakan lu punya value itu, lu kejar dengan skill mungkin, lu belajar, lu berkarya, lu bermanfaat gitu loh. Lu pasti punya teman yang miskin parah, tapi lu nyaman sama dia, lu seneng sama dia. Artinya dia tuh bukan pada harta itu loh ininya. Pernah tahu ini gak? Metode kayak deduktif gitu gak? Apa? Sherlock Holmes tuh biasanya. Jadi kalau ada kejadian ini tuh berarti ini, berarti ini, berarti kesimpulannya apa gitu. Ada orang nyewa iPhone. Ya kan, buat pamer. Berarti dia menganggap iPhone ini bisa ningkatin value-nya dia. Berarti itu turunan daripada itu, most probably dimungkinkan bahwa orang itu nggak pede sama dirinya. Iya. Dia ngerasa value dirinya dia itu nggak cukup untuk ditampilkan ke orang lain. Betul. Harus ada dari luar. Turunan lagi daripada itu, problemnya berarti orang ini menganggap omongannya orang lain penting. Tentang dirinya dia, kebaikannya dia. Turunan daripada itu berarti dia tidak mau menampilkan jati dirinya. Dia ngerasa dirinya itu not good enough. Harus dipoles dengan sesuatu yang. Itu kenapa kamu pakai iPhone? Karena perlu. Oh ya oke. Bukan sewaan kan? Enggak lah kali. Nyewa ngapain nyewa yang udah zaman berapa tahun lalu? Ya siapa tahu tadi tinggal dikali 12 jam tadi kali berapa tahun. Iya buat syuting ini doang. Di Amerika lagi rame kalau anak Gen Z mulai meninggalkan smartphone. Alasannya gara-gara bosan sama teknologi canggih layar sentuh. Maka dari itu mereka mulai melirik HP jadul. HP anti nuklir Nokia. Kira-kira dari kalian kalau balik lagi ke HP jadul, pengen gak? Pengen. Tuh men. Berarti kita team up. Pengen banget. Cuma ada problemnya. Dan aku udah pernah nyoba. Apa? Aku tuh punya namanya Boox, BOOX. Oh, iya. Dia tuh kayak PDF reader gitu, tahu. tapi Android based. Oh iya. Aku udah seneng banget. Kenapa? Karena aku berharap WhatsApp dan Telegramku bisa di situ. Yang jadi problem, Telegramnya udah bisa di situ. Walaupun itu sebel banget sih, karena kan diklik tunggu lama terus berubah karena lagi. Kan bukan untuk itu harusnya. Iya memang untuk baca. Tapi buat aku pribadi daripada nanti aku brain rot, itu lebih bagus gitu. Karena oke lah telepon masih bisa gampang deh. WhatsApp ini loh yang jadi problem. Karena semuanya di WhatsApp. Nah ternyata nggak bisa. Karena WhatsApp itu kalau misalkan diinstal di situ nggak ada SIM cardnya. Kalau mau native pakai apa tuh istilahnya WhatsApp client, ngerti kan? Jadi kayak aplikasi WhatsApp yang induk ke WhatsApp aslinya, ternyata harus scan barcode nggak ada kameranya. Aku bilang tinggal dikit lagi. Aku berharap bisa ninggal handphoneku di rumah, aku bawa itu aja. Berarti antum tim hybrid ya sebenarnya ya. Tim hybrid. Ada ini tapi diginiin gitu kan? Iya. Kalau aku timnya memang pengen balik lagi. Cuman kan nggak mungkin. Nah, jadi gini sebenarnya lebih ke gini. Aku tuh lebih ke nyalahin ya. Kayak ini. Aku mau tapi barengan se-Cina kayak kemarin semua anak Cina semua pakai begitu nih, diwajibin gitu. Pemerintah maksudnya. Iya. Jadi misalkan semuanya memang ini nggak ada di Indonesia nih, nggak rilis. Kita cuma pakai kayak di Korea Utara gitu. Itu oke sih. Nah, maksud aku gitu, Tat. Bukan maksud aku Korea Utara oke ya. Jangan. Ternyata Fuad selama ini terjebak di tenggelam di Korea Utara bukan. Pernah dulu masalah debat presiden ya. Waktu itu debat presiden yang kayak beberapa tahun lalu yang bener-bener kayak ribut banget itu. Jokowi Prabowo. Iya apa? Dulu ya Jokowi Prabowo dulu banget. Iya kan? Dulu tuh mereka tuh kiri kanan banget. Kita ngomong debat presiden apapun kalau itu masih 20 tahun yang lalu ada Prabowo-nya sih. Iya sih. Itu bener sih. Iya. Jadi intinya dulu bilang gini, kamu tuh kalau ngomong sama Prabowo kamu baru balik ke zaman komunis loh. Ada kayak gitu-gitu tuh. Oke. Kalau ternyata sekarang kan cuma nanya. Enggak, tapi waktu itu gue bilang gini. Terlepas daripada presidennya siapa, gue bilang. Gue tuh gak pernah masalah kita sesusah apa asal kita bareng. Ngerti gak? Jadi misalnya ini Indonesia semuanya. Kamu agak komunis sih. Semangat jujur, komunal kan begitu. Kalau itu definisi komunis, I'm okay with that. Kalau itu kok definisi bahwa kita tuh susah bareng. Itu rasanya sih, secara komunalnya kan kayak gitu. Sumpah Tat, aku tuh gak apa-apa banget. Jadi kayak kemarin orang bilang gini, nanti
oh ini kita di apa dong, ini kalau kita menolak Amerika kita bakal, aku bilang gak apa-apa asal kita bareng. Oke. Masalahnya tuh selalu kan ada orang yang diizinkan bisa A, kita jadi B, sehingga ada orang yang gak punya handphone nanti jadi suku pedalaman, ngerti gak? Karena semua bekerja dengan handphone, ngerti gak? Ada yang bagus lagi, tapi ini aku nambah materi dikit ya. Itu problem trust sebenarnya. Itu nggak mungkin terjadi ketika rakyat nggak percaya sama pemimpin dan pemimpin nggak percaya rakyatnya. Oh ya, karena pemimpin lebih kayak punya akses, kita nggak gitu kan ya? Enggak, kan gini lah. Di level kepemimpinan dimanapun, jangan ngomong negara deh, rumah tangga. Pasti akan kita temukan hal-hal yang kemudian harus kita pilih di antara yang boleh dan yang boleh. Nah itu kalau istri anak kita itu nggak percaya sama kita, itu jadi masalah. Ngerti nggak sih? Oke lah kalau yang satu halal, yang satu haram. Ini kan ini sama-sama boleh. Ini sama-sama boleh. Nah itulah kenapa harus ada pemimpin. Pemimpin itu bukan untuk menentukan halal haram, tetapi menentukan mana yang boleh, yang akhirnya bisa membawa ini menjadi lebih baik. Nah, sama-sama boleh. Nah itu butuh trust rakyat. Nah, dalam kasus negara komunis, trust itu dihilangkan dengan diktatorisme. Nah, di titik itu aku sepakat. Kayak kita tuh punya kesepakatan bareng satu udah gitu. Nah, kapitalis itu terlalu open. Kayak Anum tadi nanya, kenapa sih sekarang semua bersaing? Kenapa sekarang handphone gini? Kenapa apa? Sekarang dibuka, pokoknya lu iklan. Nah, makanya orang miskin jadi ngerasa harus punya iPhone tadi. Itu hebatnya Rasul. Apalagi loh, ini jadi Rasul ini lah tiba-tiba kita ya. Orang lagi bahas. Kita masih boleh ngomong agama kan? Iya boleh sih. Nih, Rasul itu ada pada satu titik itu dia itu sangat demokratis, saking demokrat dalam arti mendengarkan pendapat audiens lagi rakyatnya ya. Kayak misalkan kasus perang Hondak, akhirnya diterima usulannya Salman Al Farisi. Tapi di satu titik di mana Rasul sudah memutuskan A, ya orang itu percaya. Nah, masalahnya keputusan sekarang mimpin itu tuh nggak pernah kayak A, tapi kayak boleh, jadi lebih ke open semua. Kita nggak bahas tambang atau apalah, mungkin pembahasan lain lah ya. Tapi kayak apa ya? Contoh mobil, semua apa bebas masuk, semua produk apa semua bebas. Kayak memang pasar bebas gitu kan, kapitalis gitu kan. Cuma menurutku dampaknya bukan cuma masalah daya beli segala macam, bukan. Cuma kayak tadi tuh kita tuh mau kemana sih negara ini? Jadi kayak bingung gitu. Contohnya nih, kita tuh kayak contohnya tadi ngomongin soal handphone tadi. Kita tuh sebenarnya mau jadi negara canggih kah? Atau negara yang apa nih gitu loh? Kayak ya udah pokoknya kamu bisa beli yang ada handphone yang bagaimana, ada orang handphonenya begini. Jadi kayak semua teknologi misalkan ada yang bisa nyobain hal apa, ini nyobain hal. Jadi kita tuh mau jadi negara apa sebenarnya kayak gitu, kayak nggak jelas gitu. Nah, balik ke handphone ya. Aku tuh ngerasa aku pengen banget kita tuh nggak fokus sama pola komunikasi yang kayak gini nih. Balik ke komunikasi lama aja. Nah kalau aku tuh tipikal kayak kita udah janji nih, terus udah di reminder, udah masuk kalender. Kan itu kayak zaman dulu kan, kita masukin catatan. Ya berarti kita akan ketemu kok. Nah aku makanya semua nomor telepon yang kita ingat itu nomor telepon orang zaman dulu ya. Iya, walaupun sekarang udah gak inget sih. Kamu nggak tahu nomor handphone bapakmu? Enggak. Ibu. Nomorku doang aku ingatnya. Kamu nggak ngafalin nomor handphone siapapun? Bapakku di zaman itu gak punya handphone. Maaf ya. Maaf. Saya tahu. Kesenjangan. Nah tapi aku rindu. Tapi lagi-lagi kayak tadi aku ngerasakan ini berarti kan dibebasin bapak mau pakai handphone. Ya karena sebenarnya kan masalahnya adalah itu tadi ya. Kita ada di tengah pilihan yang sama-sama boleh. Iya. Nah pilihan yang sama-sama boleh ini problematikanya tadi. Kalau diputuskan secara sepihak harus ada trust rakyat. Nah masalahnya gak diputuskan juga, dibolehin aja semua. Nah kalau dibolehin kebablasan ya kitanya itu kayak anak gak mau sekolah, ya sekolah. Nggak mau sekolah ya udah. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak diurus. Kayak sekarang, lu nggak pengen pakai handphone? Ya silakan. Ya masalahnya semua sistem jadi pakai HP gitu loh. Ya kamu tadi bayangin untuk urusanmu sendiri aja. Kalau dihilangin kan repot. Cuma kan tadi kamu pengennya semua negara semua rakyat kembali pada fungsinya. Semua rakyat kan. Semua rakyat. Termasuk pemerintahnya juga. Loh iya, kalau pemerintah membutuhkan teknologi tinggi, aku percaya bahwa itu pemerintah, ngerti gak sih? Kantor pos ada lagi dan nih sama wartel. Yang namanya kantor pos sama wartel. Wesel, telegram. Kan ada email. Kita bisa pakai email. Oh di minimalis phone. Iya, kok di phone enggak? Ya di komputer, di laptop. Kan ada fungsinya sendiri gak sih? Jadi kayak jangan dicampur. Sekarang bahkan kita bisa nerima telepon dari PC kayak campur. Berarti komputer buat apa? Ngetik. Oke. Kirim email. Oke, main game enggak?
Main game konsol. Oh, balik PS. semuanya PS. Oke. Jadi semua tuh ada fungsinya. Nonton gitu. film TV, bioskop. Nah, jadi akhirnya apa? Industri bisa bangkit lagi. Aku barusan kayak, aku tuh ngomong apa? Kayak kalian tim Fuad atau tim Wimar. Kalau Fuad berarti kembali ke zaman dulu. Ya. Balik lagi tapi semuanya. Ya balik ke fungsi masing-masing. Ya, kalau Iya. aku ya di hybrid. Tapi memang harus dibatasi. Ya. Biar handphone itu nggak bikin kalian brain rot. Kalau iPhone Android, Apanya? kamu kan tadi kan sebetulnya mengkonklusikan Iya. kamu pakai iPhone karena Iya. kamu memilih ekosistem terbaik. Betul. Iya kan? Ya, Itu jadi kalau kesimpulannya aku tim Android, tim iPhone. Karena sampai saat ini. Tapi aku tidak menutup kalau aku akan pindah jika ada yang ekosistemnya bisa se-flawless iPhone dan iOS dan Mac. Oke. Sementara aku tim Android karena aku ngelihat ini less jebakan. Iya. Sehingga aku bisa dengan kapanpun bebas pindah ke platform manapun tanpa harus terikat di satu platform dan bahkan ekosistem tertentu karena aku itu Berarti antum tidak pro ekosistemnya. Misalkan nanti Samsung bikin ekosistem antum. kalau ada sesuatu yang sifatnya third party aku akan lebih milih itu daripada harus yang ekosistem. Kalau aku tim ekosistem berarti. Oke teman-teman yang bingung ini adalah segmen apa? Segmen sudut pandang ini adalah segmen kalian untuk membahas hal-hal berbeda yang boleh di antara kita sehingga kalian bisa agree to be disagree. Harapannya kalian bisa lebih adem. Di kolom komentar jangan pada ribut. Iya. Tapi kalau mau ribut bagus ya. Engagementnya naik ya. Biarin orang mau Ribut lah. tahu. Iya, kita hancurkan Fuad dengan opini-opini Ribut itu boleh, sesatnya. tapi pakai argumen. Oh, Itu poin. Jadi jangan cuma ribut, bego lu. Oh, gitu. Wimar jelek, nggak boleh. Tapi Wimar jelek, buktinya adalah gitu. Jadi ada argumennya. Lo bener, argumen tuh penting. Oke, ributlah dengan argumen, Iya. tapi Dan argumentasi. argumentasi, tapi hargai orang lain juga berhak punya argumen yang lain. Ya, betul. Gitu aja.